雷の呼吸いつの型霹靂一閃カトン大火球の術 Story Desember ini. Saksikan seri baru Boboiboy Galaxy Story. Hai sahabat, di konten sebelumnya kita sudah menjelaskan perbedaan cerita Boboiboy Galaxy Story episode kedua antara versi komik dan versi animasi. Nah, karena perbedaannya emang banyak banget, jadi kita membuat part keduanya, lanjutan dari part yang pertama yang sudah kita rilis sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton, jadi tonton dulu biar kalian paham dengan pembahasan kita kali ini. Ya wajar aja sih, episode kedua ini perbedaannya cukup banyak. Itu karena episode kedua, Boboiboy Galaxy Story itu merupakan gabungan cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim 2, isu 2 sampai isu 4. Biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai deh. Boboiboy Galaxy Story episode 3, Resepi Warisan Terulung. Perbedaan cerita antara versi komik dan versi animasi part 2. Let's check this out. Yay! Kita mulai dengan pencarian garam kristal dari hutan bakau utara. Bentar, sebelum kita ngomongin perbedaan antara versi komik dan versi animasi, Nat agak bingung. Ini hutan bakau apa hutan cemara yang habis terbakar? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, back to topic. Sebenarnya perbedaan yang terjadi di hutan bakau utara itu sangat terlihat signifikan sekali. Apalagi bagi para fans yang sudah membaca komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu kedua. Yang pertama, dari pengambilan garam kristal. Dalam cerita versi komik, Boboiboy dan kawan-kawan mengambil garam kristal setelah Boboiboy dan kawan-kawan mengalahkan Brolangkas Brothers. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Boboiboy dan kawan-kawan mengambil garam kristal di awal setelah mereka sampai ke hutan bakau. Dan para Brolangkas Brothers masih mengejar Boboiboy dan belum dikalahkan. Yang paling mencolok terlihat tuh dari durasi pertarungan antara Boboiboy DKK melawan Brolangkas Brothers, yang dimana dalam cerita versi komik durasi pertarungan antara Boboiboy DKK dan Brolangkas Brothers terbilang lumayan lama. Itu karena ada perlawanan yang cukup sengit dari Brolangkas Brothers, yang dimana mereka jauh terlihat lebih kuat dibandingkan di versi animasi. Itu karena potensi kekuatan cangkang mereka yang sangat keras lebih di-highlight di dalam komik. Bahkan mereka memiliki serangan yang sangat kuat saat berkombo dengan saudara mereka. Bahkan Boboiboy itu perlu menggunakan golem tanah untuk menandingi kekuatan si sulung. Bahkan Feng pun perlu menggunakan para beruang bayang untuk meng-smackdown si Cikal. Sedangkan dalam versi animasi, durasi pertarungan antara Boboiboy DKK dan Brolangkas Brothers sangatlah singkat dan sangat easy peasy foya-foya. Brolangkas Brothers di animasi digambarkan sebagai karakter lemah yang sekali sliding aja langsung KO. Ya memang cukup disayangkan gak semua scene epic bisa diadaptasi karena durasi yang memang terbatas. Selain itu, kuasa Boboiboy yang digunakan juga berbeda. Dalam cerita versi komik, Boboiboy perlu menggunakan 3 kuasa elemental secara berurutan, yaitu Halilintar, Blaze, dan Gempa untuk menumbangkan si kepiting bakau beradik itu. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Boboiboy hanya perlu menggunakan kuasa elemental Halilintar untuk menaklukkan si kepiting bakau itu. Berikutnya kita pindah ke lembah timur selatan, yang dimana scene inilah yang paling banyak dikomplain. Itu karena full satu isu tidak diadaptasi jadi animasi, yang dimana dalam cerita versi komik, Boboiboy dan kawan-kawan perlu menyelamatkan Ying dan Yaya yang disidang oleh tetua lembah Cidas yang membudidayakan cili suci. Itu karena mereka dituduh mencuri cili suci yang berharga. Sehingga banyak kejadian seru yang terjadi yang harus kalian baca sendiri di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ketiga, atau kalian juga bisa menonton motion komiknya di YouTube. Sedangkan dalam cerita versi animasi hanya terlihat Yaya, Ying, dan Kuali yang sedang berlari dikejar oleh penduduk lembah Cidas, yang hal ini terlihat dari bayangan burung yang melintas di kebun cili suci. Sebenarnya dalam Live Monster, Encik Bos Nizam Abdul Razak sudah menjelaskan
jika kejadian di isu 3 itu sebenarnya tetap terjadi dalam animasi, hanya saja ceritanya di skip dan tidak diceritakan. Tapi soal pengadilan dan lain sebagainya, hal itu tetap terjadi dalam versi animasi, hanya saja tidak diceritakan karena durasi, sehingga esensi cerita di dalam komik itu tetap terasa di animasi, ya walaupun cuma sedikit. Berikutnya kita pindah ke tempat pokok kelapa langit, pececah awan, yang di sini sudah terlihat jelas perbedaannya. Nat sarankan kalian untuk baca atau tonton motion comic agar kalian lebih paham soal kelapa langit di isu keempat. Dan dari awal juga sudah sangat terlihat jelas dalam cerita versi komik, pokok kelapa langit dijaga dan diteliti oleh Profesor Utan. Itu karena buah kelapa langit memiliki banyak sekali khasiat, sehingga terjadi eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan buah kelapa langit menjadi langka di Rimbara. Sehingga Boboiboy itu perlu mengurus banyak berkas perizinan agar bisa mendapatkan buah kelapa langit. Sedangkan dalam versi animasi, pohon kelapa langit itu tidak dijaga oleh siapapun. Tak mungkin cerita Profesor Utan ini di skip, ya itu karena dalam komik Profesor Utan juga pertama kali bertemu Boboiboy di bawah pohon kelapa langit. Selain itu, ada perbedaan yang gak masuk akal yang kita temukan setelah kapal angkasa Lili mengalami kerusakan, yang dimana momen ledakan di kapal angkasa Lili itu sebenarnya di skip dalam animasi. Dan dalam cerita versi komik, Feng itu menyebut nama Lili setelah Boboiboy dan kawan-kawan mulai memanjat pohon kelapa langit, yang kemudian hal itu tidak sengaja terdengar oleh Gopal. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Feng menyebut nama Lili saat memperbaiki Lili di bawah pohon kelapa langit. Tapi Nat beneran bingung gimana caranya si Gopal yang berada jauh di atas langit mendengar Feng yang ada di bawah sedang menangisi Lili yang sedang rusak. Yang padahal Feng itu nggak teriak loh. Dan jarak antara mereka berdua itu sangatlah jauh. Apakah mungkin ini yang dinamakan skill mendengarkan aib tetangga? Jokes! Dan selain dihilangkannya karakter Profesor Utan, selebihnya pertarungan antara Boboiboy dan Adudu tidak ada perubahan. Namun sayangnya karena Profesor Utan tidak diadaptasikan ke versi animasi, banyak scene-scene konyol dan lucu yang tidak ikut dianimasikan. Apalagi momen penjelasan kelapa langit yang sama seperti intro Power Spera di musim ke-1 itu beneran lucu banget loh. Tapi terlepas dari segala perubahan yang dilakukan oleh Monster Studio, mereka itu sudah melakukan yang terbaik untuk kita para fansnya. Jadi kita tinggal menerimanya saja dan tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh Monster Studio. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!